Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Salsadila dari kelas 3D Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai organ dan fungsi organ reproduksi ternak sapi jantan dan betina, serta hormonal dan fungsi hormonal reproduksi ternak sapi jantan dan sapi betina. Yang pertama yakni organ dan fungsi organ reproduksi ternak sapi jantan, yang mana terdapat testis. Testis adalah organ reproduksi primer pada ternak jantan. Testis dikatakan sebagai organ primer karena berfungsi menghasilkan gamet jantan atau spermatozoa. Selanjutnya terdapat epididymis yang merupakan pipa panjang dan berkelok-kelok yang menghubungkan fasa diferensia pada testis dengan ductus deferens. Epididymis mempunyai 4 fungsi utama, yakni pengangkutan, penyimpanan, pemasakan, dan pengentalan atau konsentrasi sperma. Selanjutnya ada ductus deferens, adalah sepasang saluran dari ujung distal kauda masing-masing epididymis yang ujungnya didukung oleh lipatan peritoneum melewati sepanjang korda spermatika melalui kanalis inguinalis ke daerah panggul, di mana kemudian menyatu dengan uretra. Ductus deferens mempunyai fungsi sebagai tempat penyimpanan spermatozoa sebelum diejakulasikan. Yang terakhir yakni penis. Penis merupakan organ kopulasi pada ternak jantan, membentang dari titik uretra keluar dari ruang pelvis di bagian dorsal sampai dengan pada orifisium uretra eksternal pada ujung bebas dari penis. Penis mempunyai fungsi sebagai alat kopulasi dan jalan keluar air mani pada waktu ejakulasi dan mendeposisikan air mani pada alat kelamin betina. Selanjutnya, organ dan fungsi organ reproduksi ternak sapi betina. Yang pertama terdapat ovarium. Ovarium adalah organ primer atau esensial reproduksi pada betina. Fungsi ovarium sendiri adalah memproduksi ovum, penghasil hormon estrogen, progesteron, dan inhibin. Yang kedua adalah oviduk. Oviduk merupakan saluran yang bertugas untuk menghantarkan sel telur atau ovum dari ovarium ke uterus. Fungsi oviduk yang pertama menerima sel telur yang diovulasikan oleh ovarium, transport spermatozoa dari uterus menuju tempat pembuahan, tempat pertemuan antara ovum dan spermatozoa, dan tempat terjadinya kapasitasi spermatozoa memproduksi cairan sebagai media pembuahan dan kapasitasi spermatozoa dan transport yang telah dibuahi menuju uterus. Selanjutnya, uterus. Uterus merupakan struktur saluran muskuler yang diperlukan untuk menerima ovum yang telah dibuahi dan perkembangan zigot. Fungsi uterus yaitu saluran yang dilewati gamet, spermatozoa akan membuahi sel telur pada ampula. Yang kedua, tempat terjadinya implantasi. Yang ketiga, tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio. Yang keempat, berperan pada proses kelahiran. Yang kelima, pada hewan betina yang tidak berbunting, berfungsi mengatur siklus estrus dan fungsi korpus luteum dengan memproduksi PGF2 alfa. Yang keempat, terdapat serviks, terletak di antara uterus dan vagina sehingga dikatakan sebagai pintu masuk ke dalam uterus. Serviks berfungsi menghasilkan cairan yang dapat memberi jalan pada spermatozoa menuju ampula dan untuk menyeleksi sperma. Yang kelima adalah vagina. Vagina adalah organ reproduksi hewan betina yang terletak di dalam pelvis, di antara uterus dan vulva. Fungsi dari vagina adalah sebagai alat kopulasi dan tempat sperma dideposisikan, berperan sebagai saluran keluarnya sekresi serviks, uterus, dan oviduk, dan sebagai jalan peranakan saat proses beranak. Yang keenam, vulva. Vulva merupakan alat reproduksi hewan betina bagian luar. Vulva terdiri dari 2 bagian. Bagian luar disebut labia mayora dan bagian dalamnya disebut labia minora. Labia minora homolog dengan preputium pada hewan jantan, sedangkan labia mayora homolog dengan skrotum pada hewan jantan. Yang terakhir adalah klitoris. Klitoris merupakan alat reproduksi betina bagian luar yang terletak pada sisi ventral sekitar 1 cm dalam labia. Fungsi dari klitoris ini membantu dalam perkawinan. Baik, selanjutnya terdapat hormon dan yang mempengaruhi reproduksi ternak sapi jantan dan sapi betina, yang mana yang pertama terdapat hormon gonadotropin releasing hormone atau GnRH, dihasilkan di hipotalamus, tepatnya di median eminence ventromedical nucleus, berfungsi sebagai hormon releasing, yaitu hormon yang bersifat mempengaruhi kelenjar lain untuk memproduksi hormon tersebut. Yang kedua terdapat prolactin releasing hormone atau PRH dan prolactin inhibiting hormone atau PIH. Kedua jenis hormon ini diproduksi di hipotalamus dengan fungsi yang berbeda. Prolactin releasing hormone atau PRH berfungsi dalam memberikan pengaruh ke kelenjar pituitari agar melepaskan hormon prolaktin, sedangkan
PIH berfungsi sebaliknya, yaitu memerintahkan kelenjar pituitari untuk menghambat pelepasan prolaktin. Yang ketiga, terdapat luteinizing hormon atau LH, berfungsi utama dalam proses luteasiasi sehingga LH sangat penting dalam ovulasi pada ternak betina. Folikel yang sedang berkembang membutuhkan peningkatan konsentrasi LH agar terjadi ovulasi. Fungsi LH juga dibutuhkan untuk pembentukan korpus luteum serta mendukung terjadinya siklus estrus yang normal. Yang keempat yaitu follicle stimulating hormone atau FSH, adalah hormon yang berfungsi utama dalam proses perkembangan folikel atau folikulogenesis pada ternak betina dan spermatogenesis pada ternak jantan. Yang kelima, terdapat estrogen. Estrogen adalah hormon yang dihasilkan oleh folikel degraf di ovarium. Fungsi estrogen adalah perkembangan organ genital betina, memicu birahi sebelum terjadi ovulasi, penebalan endometrium, serta terlibat dalam persiapan kelahiran atau partus. Yang keenam, terdapat progesteron atau P4, adalah hormon yang diproduksi oleh korpus luteum dan termasuk ke dalam golongan hormon steroid. Progesteron berfungsi dalam persiapan implantasi saat terjadi fertilisasi, serta mendukung fisiologi uterus pada saat kebuntingan dan perkembangan embrio. Selain itu, progesteron juga berfungsi menghambat LH dalam bentuk memberikan negatif feedback saat tidak terjadi kebuntingan sehingga korpus luteum mengalami lisis sehingga gelombang perkembangan folikel yang baru dimulai. Yang terakhir yakni testosteron, biasa dikenal sebagai hormon jantan atau androgen. Disebut sebagai hormon jantan karena estrogen berfungsi untuk perkembangan organ reproduksi ternak jantan, termasuk berperan penting dalam pubertas, serta kemunculan karakteristik primer ternak jantan. Hormon ini dihasilkan oleh sel Leydig di dalam testis dan berfungsi untuk produksi dan perkembangan spermatozoa. Itulah tadi penjelasan mengenai organ reproduksi beserta fungsinya serta hormon dan fungsi hormonnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.